Kembali kita lanjutkan dialog, saya ke Bang Roni. Bang Roni, kalau kita melihat sikap dari Donald Trump, sikap dari Amerika, kemungkinan besar akan melakukan veto, begitu ya. Sebenarnya ada solusi lainkah yang bisa ditempuh selain dari nego-nego yang sudah dilakukan berbagai macam negara sendiri? Ya, pertama tentu kecenderungan Amerika itu terlihat dari saat KTT Two State Solution, Israel dan Amerika tidak hadir gitu ya, tidak hadir di forum kan begitu. Itu mengindikasikan bahwa Amerika menunjukkan gestur sinyalnya ya. Tidak setuju dengan ide ini kan begitu. Kemudian di sisi lain Netanyahu juga berulang kali mengatakan there is no Palestinian state gitu. Itu secara tegas menihilkan bahwa yang ada adalah Israel state. Tidak ada opsi kedua yaitu Palestinian state. Itu kan narasi dari orang yang oleh pihak internasional ingin diberi two state solution. Opsi itu kan yang disodorkan komunitas internasional. Nah, kemudian kalau melihat dinamika sidang PBB seperti tahun-tahun sebelumnya kan mayoritas negara itu sudah berada pada kesimpulan mengakui Palestina begitu. Ratusan 140-an sekian begitu. Namun sayangnya dalam sistem yang ada di PBB ini negara itu akan sepenuhnya diakui manakala mendapatkan persetujuan dari DKPBB. Karena DKPBB inilah yang sifatnya legally binding, dia mengikat begitu kan. Maka ketika tahun 2011 Palestina itu mengajukan diri sebagai anggota tetap PBB gitu ya dan negara seutuhnya masuk ke sidang DKPBB itu diveto oleh Amerika. Dan akhirnya tahun 2012 status Palestina itu adalah observer. Jadi saat ini Palestina itu di PBB sebagai peninjau, tidak punya hak suara, hak voting gitu ya, hanya hak bicara begitu. Sehingga tentu kalau ke depan ini, kalau lihat tren yang ada sekarang, bahwa negara semakin bertambah mengakui Palestina begitu, namun ini mungkin simbolis gitu ya, karena secara langsung begitu ini mungkin bisa menjadi isolasi bagi Israel dan Amerika. Tapi kan isolasi itu kan harapannya tidak hanya omon-omon aja gitu loh kan, dengan tindakan dari hal perdagangan, ekonomi, investasi dan lain-lain. Ya saya kira ini kan pertama ada kolaborasi ini antara Saudi dengan Prancis gitu ya. Jadi katakanlah negara-negara Timur Tengah bersepakat untuk meninjau kerjasama ekonomi dengan Amerika gitu ya dalam beberapa hal dengan syarat bahwa normalisasi akan dilakukan manakala Amerika mengambil sikap mendukung two state solution gitu. Kemudian perlu diketahui juga bahwa posisi negara Timur Tengah hari-hari ini adalah memang mereka itu ingin menormalisasi hubungan dengan Israel begitu. Tetapi kan yang terjadi di lapangan kemarin Qatar diserang gitu. Artinya kan ada itikat buruk gitu. Padahal kan Qatar itu adalah sekutu dekat Amerika. Jadi Amerika menganggap sekutu di Timur Tengah ini sebagai ya sebelah mata begitu. Di satu sisi dia menyantuni menyayangi Israel, tetapi mitra yang lain diabaikan begitu. Sehingga saya kira gitu dengan positioning negara-negara Timur Tengah yang hari ini sudah mulai menunjukkan gestur walk out dari Abrahamic Accord begitu. Saya kira sanksi ekonomi yang bisa dilakukan gitu. Berbalik arah misalkan ambil opsi Cina atau Rusia biar Amerika berjalan sendirian dalam panggung sejarah ini. Kang Irfan, kalau melihat lagi-lagi sikap Amerika seperti akan melakukan veto, reaksi dunia akan seperti apa? Karena banyak negara yang pasti mendukung kemerdekaan. Veto Amerika itu akan menghalangi keanggotaan penuh atau full membership Palestina di PBB. Itu iya. Tapi jangan lupa tidak menghalangi pengakuan kedaulatan negara-negara anggota PBB yang sudah mewakili Palestina. Tapi kan tidak akan berpengaruh kalau kemudian tidak. Gini, tidak akan menghalangi juga Palestina yang sudah diakui oleh lebih dari 140 negara itu untuk membangun hubungan diplomatik penuh dengan negara yang mengakuinya. Kemarin kan hari ini bendera Palestina sudah berkibar di London sebagai simbol dibukanya kedutaan besar. Begitu dia di Perancis, bahkan di Roma. Terus kemudian tidak menghalangi Palestina untuk membangun hubungan bilateral yang sederajat dengan negara yang mengakuinya.
tidak menghalangi Palestina juga untuk ikut serta dalam berbagai treaty atau perjanjian multilateral dengan negara-negara yang mengakuinya. Jadi sebetulnya ini satu langkah lagi saja sebetulnya. Jadi tidak perlu terlalu rungsing juga dengan satu negara Amerika ini yang sengaja mengisolasi diri dari dunia. Tapi kan genosidanya itu yang kemudian masih akan terus. Yang kedua soal sanksi, betul. Tekanan sanksi itu mungkin bisa melemahkan Amerika dan terutama Israel. Pengakuan Uni Eropa kemarin kan, negara Uni Eropa, bahkan Ursula von der Leyen itu Presiden Uni Eropa yang selama ini dikecam diaspora Israel, kan sudah menyatakan sikap Uni Eropa untuk memulai memberlakukan sanksi, boykot terhadap Israel. Dan mulai meng-cancel beberapa perjanjian dengan Israel. Itu Uni Eropa. Belum lagi negara Arab yang lain. Ketiga, soal keamanan Israel. Ini kemarin Israel melakukan blunder luar biasa dengan menyerang Doha. Bagaimana Qatar, negara kecil, stabil, dan makmur, sekutu Amerika, di situ ada pangkalan terbesar Amerika di Timur Tengah. Kebobolan juga. Dan ternyata Amerika tidak berikan jaminan perlindungan kepada Qatar. Itu juga memancing amarah besar negara Arab, termasuk negara Arab yang sudah punya hubungan diplomatik. Yordan, Mesir, itu kan buat mereka, apapun, meskipun kita sudah damai dengan Israel, meskipun kita dapat jaminan dari Amerika, tidak ada jaminan juga kita aman dari serangan Israel. Itu Presiden Mesir di KTT Doha kemarin, itu mengusulkan adanya aliansi militer Arab seperti NATO. Dan Mesir menawarkan diri menjadi leader. Hanya di situ terjadi perdebatan. Karena Saudi juga ingin gitu. Sudah muncul ide itu. Dan pernyataan Presiden Abdul Fattah al-Sisi menyebut Israel itu enemy. Padahal Mesir negara pertama yang punya hubungan diplomatik, negara Arab pertama dengan Israel, pasca Camp David. Tapi pernyataan Abdul Fattah al-Sisi menyebut Israel itu adalah enemy. Dan posisi Mesir ingin kembali seperti posisi sebelum tahun 67, ketika Mesir dalam posisi negara Arab berkonfrontasi dengan Israel. Hanya saya negara Arab kaya yang sudah nyaman itu memang tidak setuju dengan usulan itu. Tapi 2 hari kemudian Saudi Arabia menandatangani fakta pertahanan strategis dengan Pakistan. Satu-satunya negara muslim yang punya hulu ledak nuklir. Kata Perdana Menteri Pakistan, Saudi akan masuk dalam payung pertahanan nuklir Pakistan. Kata Perdana Menteri Pakistan, nuklir Pakistan bisa menjangkau Timur Tengah, termasuk Israel. Dan begitu. Itu kan menunjukkan buat Israel ini ancaman. Selain potensi ancaman sanksi ekonomi, ancaman keamanan juga. Bayangkan kalau negara-negara Arab dan di situ ada bergabung Pakistan, anggota OKI yang punya hulu ledak nuklir, yang bisa menjangkau Tel Aviv. Lebih dahsyat dari rudal balistiknya Iran. Harusnya negara-negara besar Eropa maupun Timur Tengah ini semangatnya kayak Kang Ivan gitu loh gitu. Jadi kayak tidak peduli dengan hak veto Amerika Serikat, kita semua akan jangan gitu terlalu risau. Itu hanya soal full membership. Nah itu dia, dan sama-sama kita bisa berdoa nih, semoga Donald Trump bisa dapat hidayah begitu ya. Bisa berubah begitu. Terima kasih banyak Kang Ivan, terima kasih Mas Yarodi atas waktu bersama kami, oke.